Pertama-tama kami akan perkenalkan diri dulu. Biasanya kalau anak muda memperkenalkan diri begini. Semen apa yang paling bahagia? Kira-kira apa ya? Iya. Iya. Iya, semen apa yang paling bahagia? Ya, mungkin masih pada bingung apa ya. Jadi sebenarnya semen yang paling bahagia itu semenjak aku mengenal dirimu. Jadi setelah mengenal kami, semoga bahagia dan juga apa ya, tetap semangat dan seterusnya. Apabila bertemu kami di jalan ya, jangan lupa mengenang kami bahwa kami pernah berada di tempat ini. Ya, pertama-tama saya atas nama Antonius Priajihabut, itu nama lengkap saya, tapi biasa orang panggil saya dengan nama Frater Tony. Ya, saya dari tarekat hamba HHK, hamba-hamba Kristus. HHK itu adalah singkatan dari hamba-hamba Kristus, bukan HHK itu hitam-hitam keriting ya. Ya, baik. Saat ini saya tinggal di Seturan, di belakang kampus UPN. Ya, saya sementara juga sedang studi Sanata Dharma, dan kami berdua ada di tempat ini karena mengingat akan panggilan-panggilan kita, yang mana sejauh ini umat Katolik mengenal akan panggilan itu, dan kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang terpanggil. Baik hidup berkeluarga juga itu satu panggilan. Kami dua juga panggilan. Orang yang tidak menikah pun dia juga adalah orang yang terpanggil. Itu biasanya hidup selibat. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang kongregasi saya. Kongregasi saya ini berpusat di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Ya, sekarang sudah diganti dengan sebutan Makassar ya. Dulu Ujung Pandang, tapi sekarang sudah Makassar. Tarekat kami, kongregasi kami didirikan pada tahun 1958. Ya, kurang lebih 65-66 tahun lah. Ya, pada waktu itu tarekat kami didirikan oleh Monsinyur Nikolaus Martinus Neders, CICM. Ya, tarekat CICM yang mana pada waktu itu satu-satunya uskup Belanda yang dipercayakan oleh Paus untuk melayani di Makassar. Dan di sana beliau semenjak kegiatannya di sana atau semenjak masa kepemimpinannya di sana, dia melihat bahwa perlu adanya kaum-kaum biarawan di tempat itu. Nah, kemudian beliau membuat sebuah surat untuk kepausan, dan didirikanlah kongregasi kami, yaitu kongregasi hamba-hamba Kristus. Untuk masa menjadi seorang frater abadi, yaitu yang pertama dia harus mendahului dengan namanya masa postulat, yaitu di mana masa postulat itu masa tahap pengenalan awal untuk mengenal dan belajar tentang kongregasi itu. Kemudian itu kurang lebih 10 bulan. Setelah itu dilanjutkan ke tingkat tahap berikut, yaitu tahap novisiat. Novisiat yang pertama, ada 2 kali novisiat, tapi novisiat yang pertama ini selama 1 tahun, di mana kami hanya di tempat atau di dalam kompleks tersebut, tidak bisa keluar kemana-mana, walaupun ada permisi, maksudnya
kalau ada orang tua meninggal pun kami tidak bisa pulang. Dan itu kalau misalkan kita pulang artinya dengan sendirinya kita mengundurkan diri. Ya. Jadi sepertinya hampir sama dengan kongregasi-kongregasi lain. Para imam projo atau apapun istilahnya mereka itu masa tor ya. Di mana kalau mereka ingin pulang menjenguk orang, melihat orang tua yang pada saat itu sedang berduka, mau tidak mau pasti dengan sendirinya mengundurkan diri. Jadi selama 1 tahun itu kami dibuat seperti tahanan ya, karena dikurung saja seperti itu. Ya, tapi bukan tahanan di itu, tahanan kudus ya. Ya, kemudian tahap yang kedua itu novis tahun kedua. Novis tahun kedua ini kami diberikan keringanan untuk melihat atau mengenal lebih jauh tentang tarekat itu dan akan berbagi di tempat-tempat wilayah. Contohnya seperti saat ini ya. Tapi ini kami sudah profesi. Jadi bukan lagi novisiat, tapi kalau novisiat tahun kedua dia diberikan keringanan sedikit untuk keluar dari zona yang sebelumnya, sehingga dia mengenal apa itu kongregasi ini dan karya-karyanya seperti apa. Ya, itu novis tahun kedua. Tahun selanjutnya kami mengikrarkan kaul pertama atau profesi yang pertama. Nah, di sana itu kami istilahnya tahun juniorat. Nah, tahun juniorat itu kurang lebih 5-6 tahun baru bisa mengajukan diri untuk menjadi seorang yang berkaul kekal. Artinya kalau sudah kaul kekal itu sudah secara sah, sudah secara utuh bahwa kami bagian utuh dari kongregasi tersebut. Ya, kurang lebih sama seperti bruder mungkin nanti. Kemudian karya-karya yang kami punya di hamba-hamba Kristus itu ada beberapa. Yang pertama itu karyanya pendidikan. Kami mempunyai kurang lebih 14 sekolah di Sulawesi. Kemudian karya selanjutnya yaitu di daerah kelapa sawit. Kemudian juga ada konveksi, kemudian ada living water, dan juga karya pastoral lainnya. Tempat kami berada di beberapa keuskupan, tidak hanya di Keuskupan Semarang, tapi ada juga di keuskupan di Sulawesi, kemudian di NTT dan beberapa tempat lainnya. Nah, selain itu kongregasi kami juga mempunyai apabila Bapak Ibu yang mungkin kenapa sih tarekat itu disebut frater. Nah, kenapa bukan bruder, sedangkan mereka kan abadi. Nah, biasanya kalau mengenal seorang frater itu artinya orang-orang yang akan ditabiskan. Ya, sebenarnya tidak jauh beda ya, hanya saja beda antara kami dengan imam adalah perayaan. Mereka bisa memimpin, kami tidak bisa. Itu saja perbedaannya. Tapi yang lainnya kurang lebih sama. Kemudian arti dari frater, bruder sendiri pun sama. Frater sendiri dari bahasa Itali, bruder pun juga dari bahasa Belanda yang artinya saudara. Itu. Kemudian apa lagi ya? Tarekat kami, jika ada orang-orang yang ingin mengenal tarekat kami lebih dalam,
uh, mereka juga bisa mengenal secara langsung di Makassar, di Jalan Kumala nomor 153, dan juga jika ada yang bertanya minimal batas umur ketika masuk di kongregasi itu sampai berapa sih? Ya, biasanya kebanyakan hampir seluruh kongregasi di mana-mana itu batas umurnya 35 tahun. Dia dulu waktu masih tahun-tahun sebelumnya itu bisa masuk dari SMP sudah bisa, tapi tetapi sekarang karena dengan kemajuan majunya teknologi sekarang juga akhirnya semua kongregasi pun ikut terlibat untuk masuk ke kongregasi pun itu harus minimal tamat SMA, SMK, ya seperti itu, kurang lebih itu. Sekian dari saya, terima kasih.